Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, yaitu mengenai kosakata dan kata tanya. Saat membaca cerita, kamu harus bisa memahami isinya ya. Memahami isi cerita akan lebih mudah jika tahu arti kosakata di dalamnya. Mencari arti kosakata dengan menggunakan kamus. Selain itu, rumus menjawab adik Simba. Ingat, adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang akan kita pelajari seperti yang tadi dengan singkatan adik Simba. Nah, yang pertama adalah apa? Fungsinya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan? Kapan memiliki fungsi menanyakan waktu. Yang keempat, siapa? Yang berfungsi untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa? Yang berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang terakhir, bagaimana? Memiliki fungsi untuk menanyakan kabar, keadaan, atau cara. Berikut ini, Ustadzah memiliki sebuah cerita yang berjudul Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, dari cerita yang Ustadzah bacakan tadi, Ustadzah memiliki pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Sambil berlatih, kita belajar kata tanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dipesan Nina di kantin sekolah? Pertanyaan kedua, di mana Nina dan teman-temannya membeli makan? Pertanyaan ketiga, kapan Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin? Pertanyaan keempat, siapa yang memesan bakso dan es jeruk? Pertanyaan yang kelima, bagaimana perasaan mereka makan di kantin bersama-sama? Pertanyaan yang sudah Ustadzah bacakan dari cerita tadi. Yang pertama, apa yang dipesan Nina di kantin sekolah? Jawabannya adalah Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Pertanyaan kedua, di mana Nina dan teman-temannya membeli makan? Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Pertanyaan ketiga, kapan Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin? Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin pada waktu jam istirahat. Pertanyaan keempat, siapa yang memesan bakso dan es jeruk? Yang memesan bakso dan es jeruk adalah Made. Bagaimana perasaan mereka makan di kantin bersama-sama? Perasaan mereka makan di kantin bersama-sama dengan gembira. Selanjutnya, Ustadzah memiliki sebuah percakapan antara Tony, Made, dan Johnny. Percakapan ini ada di halaman 64 buku paket kalian ya. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya? Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah. Jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Setelah membaca percakapan antara Tony, Made, dan Johnny, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa mainan yang diceritakan oleh Johnny? Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkannya? Pertanyaan yang ketiga,
Apa wujud air sabun? Pertanyaan keempat, tulislah ciri-ciri benda gas berdasarkan percakapan tersebut. Pertanyaan kelima, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Kira-kira bagaimana ya jawabannya? Nah, berikut ini Ustazah akan menyampaikan jawabannya. Ini sama seperti ketika tadi menjawab soal cerita ya. Ketika menjawab, jawabannya adalah jawaban panjang, tidak boleh langsung dijawab gelembung air, tapi harus dijawab dengan lengkap. Mainan yang diceritakan Joni adalah gelembung air. Selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 juga sama, harus dijawab panjang. Selanjutnya kita akan belajar tentang arti kata. Arti kata ini sebenarnya kita sudah mempelajarinya di tema 2 subtema 1. Silahkan dibuka halaman 68. Di situ ada 6 kosakata yang harus dicari artinya. Nah, ini sudah Ustazah berikan jawabannya ya. Ustazah ini mencari arti kata di dalam kamus, namun Ustazah menggunakan kamus online. Yang pertama adalah kata pertandingan, yang memiliki arti perlombaan dalam olahraga antara dua regu untuk bertanding. Yang kedua adalah bulu tangkis, yang memiliki arti olahraga yang dimainkan dengan raket dan kok. Selanjutnya, kata lapangan yang memiliki arti tempat yang luas untuk bermain. Kemudian, kata semangat yang memiliki arti memberikan kekuatan dengan giat dan gembira. Selanjutnya, kata bersorak memiliki arti berteriak gembira. Dan yang terakhir adalah kata juara yang memiliki arti orang yang mendapat kemenangan. Contoh lain mencari arti kosakata yang ada di buku paket kalian adalah yang pertama, kata bermain. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Kata yang kedua adalah kelompok. Kelompok memiliki arti yaitu kumpulan orang. Kata yang ketiga adalah sekolah. Sekolah memiliki arti tempat untuk belajar atau menerima ilmu. Kata yang keempat adalah futsal. Futsal memiliki arti permainan sepak bola dengan lapangan atau gawang lebih kecil. Kata yang kelima adalah kegiatan. Kegiatan memiliki arti aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Kata yang keenam adalah hobi. Hobi memiliki arti kegemaran atau kesenangan pada waktu senggang. Dan yang terakhir adalah durasi. Durasi memiliki arti lamanya sesuatu, berlangsung atau rentang waktu. Pada pembelajaran tema 2 subtema 4 kali ini, kita akan belajar yang pertama tentang tanda baca, yang kedua tentang huruf kapital. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai tanda baca. Yang pertama kita akan membahas tentang tanda baca koma. Cara penggunaan tanda koma, yang pertama tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Perhatikan penggunaan tanda komanya ya anak-anak. Tanda baca yang kedua adalah tanda titik. Cara penggunaan tanda titik, yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, yaitu kalimat berita. Contohnya, besok aku akan pergi ke rumah nenek. Perhatikan di belakang kalimat ya, di situ ada tanda titik. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Ahmad harganya Rp2.500. Anak-anak, Ustazah akan mengulang penggunaan tanda baca tadi ya. Yang pertama, kalimat berita pada akhir kalimat menggunakan tanda titik.
Yang kedua, kalimat perintah dan ajakan pada akhir kalimat menggunakan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat tanya pada akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, hari ini aku akan membeli buku. Di situ termasuk kalimat berita. Ingat, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, bukalah jendela itu. Di situ merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Ayo ikut bermain denganku. Kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan karena ditandai dengan kata ayo. Dan jangan sampai lupa belakangnya diberikan tanda seru. Yang ketiga, kapan kamu ke rumahku? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Berarti di akhir kalimat diberikan tanda tanya ya. Yang menunjukkan kalimat tanya di sini adalah kata kapan. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kata tanya disingkat dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada pembahasan yang kedua kali ini, Ustadzah akan menerangkan tentang huruf kapital. Cara penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Perhatikan huruf yang Ustadzah beri tanda merah ya. Berarti ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yaitu huruf besar. Yang kedua, huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contohnya, Zahra dan Aisyah ingin makan di kantin. Perhatikan pada kata Zahra dan Aisyah. Yang kedua, ayah berangkat kerja pada hari Senin. Perhatikan pada kata ayah dan Senin. Yang ketiga, sekarang adalah bulan September. Kata sekarang dan September, huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Perhatikan kata tempat dan Islam ya. Diperhatikan huruf yang menggunakan warna merah. Yang menggunakan warna merah berarti adalah huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak, silahkan dibuka halaman 96 ya. Di sini Ustadzah akan menerangkan ciri-ciri benda. Pada gambar yang ada di halaman 96, gambar yang pertama itu sudah dituliskan di buku paketnya ya. Sekarang Ustadzah langsung membahas gambar yang kedua, yaitu air mineral. Air mineral memiliki ciri-ciri berbentuk tabung, tidak berwarna, dan untuk diminum. Mungkin memiliki ciri-ciri yang lain boleh ditulis juga. Yang kedua, jus buah. Memiliki ciri-ciri rasanya manis, berwarna, dan dapat menghilangkan haus. Gambar yang ketiga, coklat. Ciri-cirinya rasanya manis, disukai anak-anak, dan dapat dimakan. Yang keempat, gantungan kunci. Memiliki ciri-ciri bentuknya buah-buahan, berwarna, dan sebagai hiasan. Kemudian gambar selanjutnya adalah timbangan. Biasanya digunakan untuk pedagang, untuk mengukur berat benda. Gambar selanjutnya adalah sandal. Sandal ciri-cirinya adalah berwarna, digunakan untuk alas kaki. Ciri-ciri selanjutnya adalah topi. Topi memiliki warna dan pelindung kepala dari panas. Mungkin kalian memiliki ciri-ciri yang lain juga, boleh dituliskan di sini, tidak harus seperti yang Ustadzah sampaikan ya. Sekarang Ustadzah akan membahas halaman 96 dan 109, yaitu mengenai arti kosakata. Kata yang pertama adalah bermain. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Kata yang kedua adalah berkunjung. Berkunjung memiliki arti pergi atau datang untuk menengok. Kata yang ketiga adalah wisata, yang memiliki arti bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan atau bersenang-senang.
Kata yang keempat adalah makan. Makan memiliki arti memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Kata yang kelima adalah bekal. Bekal memiliki arti sesuatu yang disediakan untuk dibawa atau digunakan dalam perjalanan. Kata yang keenam adalah sampah. Sampah memiliki arti benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kata yang terakhir adalah sisa. Sisa memiliki arti apa yang tertinggal. Anak-anak, terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, jika kalian kurang mengerti atau kurang paham, silahkan diputar kembali video ini ya, atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.